Baik Bapak Ibu, Ayah Bunda semua kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu kepada Ustadz Dwi Condro Triyono, waktu dan kesempatan terbaik pagi hari ini kami persilahkan. Falyatafadhal alaihi masykura. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang mulia ini kita bisa dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian titik balik, dan Alhamdulillah setiap Senin pagi kita bisa membahas seputar fikih muamalah ya. Nah, sebagaimana disampaikan tadi dalam spillnya, pagi hari ini kita akan membahas hukum bagi hasil dalam Islam ya. Baik, kita langsung masuk ke materi. Hukum bagi hasil dalam Islam sebagai pengantar. Dalam materi kali ini, kita akan membahas bagaimana metode bagi hasil dalam perusahaan sirkah ya. Jadi kita harus paham sirkah itu adalah sebuah bentuk perusahaan yang sesuai dengan Islam. Jadi mohon maaf mungkin berbeda dengan perusahaan-perusahaan kapitalis ya, seperti perseroan terbatas atau CV ya, atau firma, atau mungkin koperasi yang dalam tinjauan syariah itu memang masih belum sesuai dengan syariah. Oleh karena itu, yang kita jadikan pembahasan hari ini adalah perusahaan yang sesuai dengan Islam, yaitu perusahaan sirkah. Nah, kita tahu sirkah itu memang ada 5 bentuk ya. Ada sirkah mudorobah, ada sirkah inan, ada sirkah abdan, ada sirkah wujuh, dan ada sirkah mufawadoh. Nah, yang kita jadikan sebagai contoh untuk pembahasan perhitungan bagi hasil ini adalah sirkah mudorobah. Ini sirkah yang khas dalam Islam dan mungkin tidak ada yang menyamai dalam semua bentuk-bentuk perseroan dari kapitalis, yaitu sirkah mudorobah. Ini khas Islam yang paling apa benar-benar orisinil ya. Nah, sirkah mudorobah ini apa? Sirkah mudorobah ini adalah sirkah antara dua pihak atau lebih dengan ketentuan satu pihak memberikan kontribusi amal, sedangkan pihak lain memberikan kontribusi modal. Ini yang khas Islam ya, karena nanti ada sirkah-sirkah yang lain. Kenapa? Karena kalau dalam perseroan kapitalis itu, kalau ingin memiliki perusahaan, itu harus ada kontribusi modal atau saham istilahnya. Jadi kalau kita tidak punya andil dalam modal, maka selamanya tidak akan bisa punya perusahaan. Beda dengan Islam, kalau Islam itu bisa memberikan peluang kepada mereka yang modalnya modal dengkul ya. Mereka tidak punya modal sama sekali, tapi dia punya keterampilan, punya skill, punya pengetahuan, punya pemikiran, punya ilmu, bisa memiliki perusahaan. Nah, sirkah yang diizinkan oleh Islam, yang dibolehkan dalam Islam namanya sirkah mudorobah. Nah, sebenarnya sirkah mudorobah itu sendiri masih ada 3 macam ya. Ada bentuk satu, bentuk dua, bentuk tiga. Nah, ini harus dipelajari dalam materi sirkah secara khusus. Nah, untuk yang kita bahas hari ini adalah sirkah mudorobah model satu ya. Jenis yang pertama yang kita sebut sirkah yang murni ya. Di mana model satu ini sirkah antara dua pihak dan juga bisa lebih ya. Pihak pertama itu pemodal, kita sebut sohibul mal. Pihak kedua adalah pengelola, atau bisa disebut amil atau mudorib. Nah, ini bentuk sirkah model satu yang murni ya.
Satu pemodal murni, dua pengelola. Kalau model dua itu pengelola boleh juga pemodal. Nah, ini yang disebut model satu, pemodal murni dan pengelola murni. Ini karena untuk menyederhanakan dua pihak ini supaya nanti hitungannya lebih mudah. Dan sebagai contoh ini nanti hanya dua orang saja ya, atau dua pihak, satu pemodal dan satu pengelola. Nah, prinsip bagi hasil dalam Islam yang paling penting itu metode pembagiannya yang berbeda dengan perseroan terbatas atau PT. Kalau PT, tadi kita katakan kenapa semua yang memiliki perusahaan itu harus punya andil modal atau saham. Karena sistem pembagiannya langsung mengikuti proporsi modalnya atau prosentase sahamnya. Jadi secara otomatis seperti itu. Nah, dalam Islam itu ternyata tidak sesuai dengan Islam. Kalau dalam Islam, prinsip pembagiannya, keuntungan itu didasarkan pada kesepakatan, sedangkan kerugian itu ditanggung oleh masing-masing mitra usaha berdasarkan proporsi modal. Nah, kaidah bagi hasil yang benar dalam Islam, al-wadi atau alal mal warifhu ala mastolahu alaihi. Kerugian didasarkan pada prosentase modal atau proporsi modal. Waribhu, keuntungan ala mastolahu alaihi. Sedangkan keuntungan itu dibagi berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang bersirkah. Nah, mungkin kita bertanya-tanya, kenapa bagi hasil kok beda dengan bagi rugi? Nah, ini memang diperdalam di materi sirkah ya. Nah, tadi sebenarnya sudah kita singgung, karena dalam Islam itu Islam mengizinkan orang yang tidak punya modal bisa memiliki perusahaan. Coba bayangkan kalau dia modalnya 0 rupiah. Kalau nggak ada proporsi bagi hasil ya dia hanya kerja bakti, nggak dapat apa-apa. Oleh karena itu keuntungan dibagi kesepakatan. Ya biasanya nanti ditimbang ini perusahaan padat karya atau padat modal. Padat karya itu berarti membutuhkan skill yang tinggi, membutuhkan keterampilan yang tinggi, sedangkan modal tidak terlalu berperan. Mungkin yang adil, pengelola itu 60%, pemodal 40%. Tapi sebaliknya kalau perusahaan padat modal, tidak terlalu banyak membutuhkan skill bisnis yang tinggi, proporsi bagi hasil yang adil itu pemodal 60%, pengelola 40%. Bisa juga 50-50, 50%, 50%. Nah ini terserah sesuai dengan kesepakatan. Jadi kaidahnya al-wadi atau alal mal warifhu ala mastolahu alaihi. Kerugian dibagi berdasarkan proporsi modal, kemudian keuntungan dibagi sesuai kesepakatan. Nah, mungkin ada pertanyaan lagi. Kenapa kalau rugi pengelola kok tidak ikut nanggung kerugian? Nah, di sini harus kita pahami, dalam sirkah itu pengelola tidak boleh digaji. Beda dengan PT. Kalau PT itu kan dewan direksi digaji, dewan komisaris digaji. Nah, kalau dalam Islam tidak boleh. Pesirkah itu tidak berhak menerima gaji. Haknya apa? Haknya hanya bagi hasil. Oleh karena itu kita bisa membayangkan, misalnya dua orang bersirkah, modalnya 100 juta. Satu pihak pemodal 100 juta. Pihak kedua pengelola murni, tidak ada modal sama sekali. Kemudian dia menjalankan bisnis. Nanti kita ambil contoh-contohnya. Bulan pertama tidak ada bagi hasil. Bulan kedua tidak ada bagi hasil. Sampai bulan 6 tidak ada bagi hasil. Karena bagi hasil itu harus pendapatan melampaui dari biaya. Sampai bulan 6 nggak ada bagi hasil, tiba-tiba kena pandemi COVID, kemudian harus bubar. Ternyata ketika pembubaran sirkah, kemudian dijual semua, dana yang kembali tinggal 60 juta, berarti kan rugi 40 juta. Siapa yang harus menanggung kerugian? Nah, kalau dalam sirkah mudharabah, kerugian ditanggung oleh para pemodal. Rugi 40 juta. Terus pengelola menanggung rugi apa? Nah, jawabnya rugi waktu, rugi tenaga, rugi pikiran, karena dia selama 6 bulan, dia tidak mendapat apa-apa.
Nah, kerugian 40 juta rupiah itu sebanding dengan kerja selama 6 bulan yang tidak dapat apa-apa. Nah, berarti Islam itu adil. Karena Islam menghargai modal juga menghargai tenaga. Jadi prinsip sirkah itu bertemunya modal dan bertemunya tenaga. Dalam sirkah itu, kalau kita memang tidak punya kontribusi modal, ya silahkan. Yang kerja siapa? Yang kerja modalnya. Kalau nggak punya modal, silahkan berkontribusi. Yang kerja tenaganya. Pertemuan antara modal dan tenaga itulah yang kemudian disebut sirkah mudharabah. Nah, di sini yang penting ada kata-kata ribhu. Ar-ribhu itu keuntungan. Nah, keuntungan itu didasarkan pada profit sharing. Profit sharing itu bagi hasil. Nah, dalam ilmu ekonomi itu ada yang dikenal dengan istilah revenue sharing. Itu bagi pendapatan. Mohon maaf ya, itu yang diterapkan dalam bank syariah itu bukan profit sharing, tapi revenue sharing. Nah, dalam kajian saya, pembagian bagi hasil berdasarkan revenue sharing itu hukumnya haram. Hukumnya haram karena masih mengandung gharar. Jadi semua bisnis yang ada unsur gharar itu hukumnya haram. Berdasarkan hadis-hadis Nabi yang banyak ya. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an bai'il khasoti wa an bai'il gharari. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu melarang jual beli yang mengandung unsur khasoh dan yang mengandung unsur gharar. Khasoh itu jual beli dengan lemparan kerikil kalau zaman zaman dahulu ya, zaman jahiliyah. Jadi misalnya membeli barang, kemudian suruh bayar misalnya 50.000. Silahkan kamu lempar, kalau kena itu menjadi milikmu, kalau nggak kena ya kamu hilang 50.000. Kalau zaman sekarang di pasar-pasar malam itu biasanya dengan rotan, bentuknya lingkaran dilemparkan. Kalau bisa masuk ke boneka, boneka itu jadi miliknya. Kalau nggak ada yang masuk, berarti kehilangan. Itu namanya khasoh. Dan itu juga masuk kategori gharar. Nah, kenapa kalau revenue sharing itu gharar? Nah, justru inilah yang kita bahas. Karena revenue itu baru pendapatan. Pendapatan itu belum mencerminkan keuntungan. Karena harus dikurangi dulu dengan biaya. Kalau pendapatannya misalnya per bulan 100 juta, ternyata biaya yang dikeluarkan 110 juta. Ini kan berarti sebenarnya dia rugi 10 juta. Coba bayangkan kalau disepakati revenue sharing itu 10%. Kalau sekarang biasanya disebut royalti ya. Biasanya dalam perusahaan franchise itu apa franchisee itu langsung dipotong revenue-nya 10% disetorkan diberikan haknya kepada franchisor. Nah, itu hukumnya haram. Model royalti seperti itu hukumnya haram. Jadi yang benar apa? Kalau pendapatan 100 juta harus dikurangi dulu. Biayanya berapa? Kalau biayanya ternyata 110 juta, berarti sebenarnya dia rugi 10 juta. Tapi harus setor 10 juta juga. Maka dia akan rugi 20 juta. Nah, itu berarti gharar. Nah, beda kalau pendapatannya 100 juta, kemudian dia itu biayanya 90 juta. Berarti keuntungannya 10 juta. Kalau revenue sharing, dia impas. Karena harus setor 10 juta. Nggak dapat apa-apa. Zolim itu namanya. Nah, kalau profit sharing, pendapatan 100 juta dikurangi 90 juta. Nah, keuntungan bersihnya atau ribhunnya itu 10 juta. Dibagi sesuai kesepakatan. Misalnya 40-60. Pemodal 40%, berarti 4 juta rupiah, maka pengelola 6 juta rupiah. Nah, ini namanya profit sharing. Nah, ini sebagai dasar perhitungan bagi hasil yang benar menurut Islam. Insya Allah. Baik, sekarang rumus dasar perhitungan keuntungan. Ini pakai istilah Inggris ya. Rumusnya TP sama dengan TR min TC. TP itu total profit atau keuntungan total. TR itu total revenue. Nah, tadi ya.
pendapatan total, kemudian TC itu total cost, biaya total. Berarti profit itu keuntungan didapat dari mana? Pendapatan dikurangi biaya. Nah, bagaimana menghitung pendapatan atau revenue? Rumusnya, total revenue sama dengan P kali Q. TR total revenue atau pendapatan total, P itu price atau harga jual dikurangi Q itu quantity, jumlah barang yang terjual atau dijual. Nanti nanti kita lihat contoh-contohnya ya. Kemudian total cost, caranya menghitung total cost sama dengan total fixed cost dan total variable cost. Nah, ini karena ada fixed cost dan ada variable cost, itulah nanti ada yang disebut apa akun nominal dan akun real. Nah, itu istilah-istilah akuntansi ya. Nanti kita bisa lihat contoh-contohnya. Total cost itu biaya total sama dengan total fixed cost, biaya tetap total, plus total variable cost atau biaya variabel total. Nah, apa bedanya fixed cost dan variable cost? Kalau fixed cost itu biasanya dihitung dari belanja awal ya. Misalnya kalau jualan bakso, beli gerobak bakso itu fixed cost. Sudah nggak berubah terus. Dicatat di dalam neracanya nanti harga gerobak bakso. Beli kompornya, beli piringnya, beli mangkoknya. Nah, itu namanya fixed cost. Kalau total variable cost itu biaya yang naik turunnya mengikuti penjualan hari itu. Jadi variable cost itu hitungannya dari mana? Misalnya kita hari ini mau menjual berapa mangkok bakso porsinya. Kita harus belanja daging berapa, belanja mie berapa, belanja sayur berapa. Nah, maka berbeda kalau kita mau jualan hari ini 100 mangkok bakso dengan 500 mangkok bakso. Nah, itu yang disebut variable cost ya. Nah, nanti kita lihat contoh-contohnya. Terus setelah tahu menghitung keuntungan atau profit, kita harus tahu rumus menghitung bagi hasil. Misalnya perjanjian nisbah bagi hasil pemodal 40%, pengelola 60%. Nah, ini berarti padat karya ya, bukan padat modal. Yang adil pengelola lebih besar daripada pemodal. Maka rumus bagi hasilnya berapa? Keuntungan dikalikan persentase bagi hasil. Nah, bagi hasil per pesirkah, pemodal dapat keuntungan kali 40%, pengelola keuntungan kali 60%. Nah, inilah yang membedakan dengan riba. Kalau riba itu rumusnya persen kalikan pokok modal. Jadi, riba itu dihitung dari apa? Pokok modal kalikan persen bunganya. Kalau bunganya misalnya 10% per tahun, kalau modalnya 100 juta, ya langsung 1 tahun dapat bunga berapa? 10% kali 100 juta. Jadi tidak dilihat untungnya tinggi atau untungnya rendah. Bunga atau riba itu rumusnya persen kali pokok modal. Tapi kalau bagi hasil, persen kali keuntungan. Persen nisbah kali keuntungan. Itu rumus sederhana. Supaya kita bisa membedakan itu riba atau bagi hasil. Karena sama-sama pakai persen. Nah, gitu harus tahu bedanya riba dengan bagi hasil. Jangan sampai gara-gara yang nawari misalnya ustadz besar, ustadz terkenal, investasi syariah, walaupun judulnya investasi syariah, iming-imingnya nanti setiap bulan misalnya akan dikasih 5%, tiap bulan 5%. Nah, itu riba itu. Walaupun judul kita mengatakan riba. Karena kalau Islam itu harus profit sharing, yang dibagi keuntungannya, bukan modal berdasarkan pokok modal. Jadi, itu bedanya riba dengan bagi hasil. Itu dari mulut buaya masuk mulut singa. Termasuk jangan sampai bagi hasil dengan menggunakan metode revenue sharing ya. Mohon maaf, kita sudah banyak memberikan kritikan di dalam bank syariah masih menggunakan revenue sharing.
Nah, sekarang kita masuk contoh-contoh. Jadi ilmunya, teorinya cuma tadi ya. Sekarang masih contoh, mulai contoh sederhana sampai yang paling kompleks ya. Contoh sederhana, misalnya sirkahnya tadi sudah kita atau dua pihak. Pak Ahmad sebagai pemodal, misalnya modalnya 20 juta. Pak Umar sebagai pengelola itu tanpa modal. Mudorobah bertemunya sohibul mal dengan mudorib. Mudorib itu pengelola tanpa modal. Perjanjian kesepakatannya setelah mastolahu alaihi. Jadi kerugian dibagi sesuai dengan proporsi modal. Nah, keuntungan dibagi sesuai kesepakatan. Nah, ternyata kesepakatannya Pak Ahmad 40%, Pak Umar sebagai pengelola 60%. 60% kalau padat karya. Kalau padat modal mestinya pemodalnya yang lebih besar. Sekarang contoh perhitungan sederhana. Misalnya jenis bisnisnya perdagangan sepatu. Untuk jual atau ya kuantiti itu 100 pasang sepatu. Harga kulaannya ini cost ya. Setiap pasang sepatu 200.000. Harga jualnya berapa? 250.000. Ini harga jual, price-nya ya. Nah, misalnya dalam sebulan 100 pasang sepatu terjual semua. Nah, berapa keuntungan yang harus dibagi? Kita masukkan rumusnya tadi ya. Rumus keuntungan TP sama dengan TR min TC. Total profit, total revenue-nya dari mana? P kali Q. P-nya tapi P harga jual ya. Harga jualnya tadi per pasang sepatu 250.000. Terjual semua berarti kali 100. Revenue-nya atau pendapatannya berapa? 25 juta. Revenue sharing. Nah, harus dikurangi dulu dengan cost-nya. Biayanya rumusnya apa? P kali Q. Tapi P-nya harga kula. Harga kulakan. Nah, harga kulakannya per pasang sepatu 200.000 kalikan 100. Maka apa? Biaya totalnya berapa? Terus keuntungannya berarti TR min TC. TR-nya 25 juta, TC-nya 20 juta. Berarti keuntungan bersihnya 5 juta. Alhamdulillah, ini tinggal dibagi. Perhitungan bagi hasilnya, masing pesirkah, pemodal dapat 5 juta kali 40%, yaitu 2 juta. Pengelola dapat 5 juta kali 60%, yaitu 3 juta. Nah, kalau modal 20 juta tadi dikembalikan, selesai, bubar. Alhamdulillah. Itu untuk yang sederhana. Yang menengah sekarang, contoh sederhana tapi dengan menggunakan aset ya. Ini prinsip bagi hasil yang modalnya dibelikan aset. Baik, kita ambil contoh. Pesirkahnya dua orang atau dua pihak, yaitu Pak Ahmad sebagai pemodal, modalnya 100 juta. Pengelolanya Pak Umar, pengelola tanpa modal. Perjanjiannya masih sama, Pak Ahmad 40%, Pak Umar 60%. Contoh perhitungannya gimana? Jenis bisnisnya perdagangan buah. Bentuk sirkahnya sirkah mudorobah. Belanja awal, pembelian mobil box. Nah, ini digunakan membeli mobil box second. Harganya 60 juta. Awal 80 juta.
Nah, ini berarti ada fixed cost, ada variable cost. Dana cadangan 20 juta. Kalau kita total 100 juta. Ini prinsip akuntansi harus seimbang ya antara aktiva dengan pasiva. Asumsinya penjualan seluruh buah laku terjual semua. Keuntungannya berapa? Sama ya, TP sama dengan TR min TC. Pendapatan total 50 juta, biaya kulaan tadi 20 juta, maka keuntungannya 50 juta, itu 50 juta. Kulaannya tadi 20 juta, maka profitnya 30 juta. Nah, tadi modal awalnya 100 juta, modal awal. Pertanyaannya, sudah bisa bagi hasil belum? Kalau keuntungannya 30 juta, modal awalnya 100 juta. Nah, ini kadang-kadang pada bingung, ini sudah bisa bagi hasil belum? Karena baru 30 juta, belum di atas 100 juta. Nah, jawabannya ternyata sudah bisa bagi hasil. Tapi didapat dari mana? Pendapatan dikurangi belanja kulak ditambah depresiasi aset. Nah, ini yang harus kita pahami dari aset ya. Keuntungan bersih kita mau hitung, pendapatan plus 5 juta. Nah, 5 juta dari mana? Asumsinya mobil box tadi kalau dibeli 60 juta, sebulan kemudian itu ada penurunan nilai aset. Misalnya kita asumsikan 5 juta. Memang ini dengan asumsi. Berarti keuntungan bersihnya ya bagi hasilnya pemodal 40%, pengelolaan 60%, maka masing-masing pesirkah pemodal 25 juta kali 40% dapat 10 juta, pengelola 25% kali 60 dapat 15 juta. Terus ini mau terus dijual, mobil box tadi bisa diserahkan kepada pemodal, ditambah uang cashnya. Nah, kalau misalnya mau dikembalikan, asumsinya tinggal berapa? Nilainya tinggal 5 juta. Kalau dikembalikan itu sebenarnya pas 100 juta, kemudian sirkah. Nah, ini contoh menengah ya. Contoh kelas menengah. Nah, sekarang yang menggunakan laporan keuangan, yang harus dengan pengelolaan keuangan, karena ini sirkahnya mau terus-menerus, tidak sekali proyek bubar, sekali proyek bubar. Nah, ini harus bisa mengelola keuangan dengan benar. Ini saya ngambil dari buku saya ya, buku panduan mudah ya, pakai bisnis jasa, yaitu rancang grafis syafaat. Misalnya jenis sirkahnya sirkah mudorobah. Apa rancang grafis syafaat. Pesirkahnya 2 orang, masih pengelola tanpa modal. Nisbah bagi hasilnya, Pak Ahmad 40%, Pak Umar 60%. Baik, nah kalau mau menggunakan laporan keuangan harus dimulai membuat neraca awal. Nah ini harus tahu, memang kita beri contoh yang lengkap cara membuat laporan keuangan. Ini kita langsung loncat, nanti sudah dalam bentuk jadi ya, bentuk laporan keuangan yaitu laporan rugi laba, laporan perubahan modal, dan neraca. Nah, neraca awal misalnya aktiva dan
pasifa. Pasifa itu isinya dua, kewajiban dan modal. Kewajibannya utang tidak ada, 0 rupiah, modalnya dari Pak Ahmad 100 juta. Maka jumlah pasifa 100 juta harus seimbang dengan aktiva. Aktiva isinya kas, nanti ada apa, aset berjalan dan aset tetap. Nah, ini misalnya baru ada kas 100 juta, jumlah aktivanya 100 juta, sama. Kemudian kita bulan 1 Desember 2025. Desember 2025. Misalnya ada belanja awal di bulan Desember 2025. Yang pertama, uang 100 juta tadi digunakan sewa ruko per tahun 12 juta. Untuk membeli komputer PC 5 juta, beli print site. Ini saya kasih tanda bintang berarti habis pakai. 1 juta. Membuat brosur dan spanduk, tanda bintang lagi 1 juta. Ini habis pakai. Membuat perabot kantor, membeli perabot kantor 50 juta. Kemudian renovasi. Nah, tanda bintang itu belanja habis pakai. Kemudian kita masuk laporan rugi laba. Nah, cara membuat laporan rugi laba yang paling atas itu pendapatan penjualan. Dalam bulan Desember, ini berakhir sampai 31 Desember 2025, ditulis semua biaya operasi, membuat website tadi 1 juta, membuat brosur dan spanduk 1 juta, renovasi ruko 10 juta, sewa ruko per bulan 1 juta. Tadi 12 juta, ini biaya operasi selama 1 bulan. Yang kita kasih tanda bintang saja. Sehingga di total biaya operasional 30 juta, kita masukkan ruas kanan ya. Ketemu dengan 0 berarti ketemunya rugi bersih bulan Desember adalah 13 juta, itu minus 13 juta. Dan modal selama 1 bulan ya, yang berakhir 31 Desember 2025. Tadi modal awal 1 Desember itu 100 juta, kemudian akhir Desember 13 juta, maka modalnya berubah menjadi 8 neraca akhir bulan Desember yang kita laporkan tanggal 1 Januari 2026. Nah, kita melihat aktivanya, kasnya tinggal 17 juta. Bulan. Nah, ini kekayaan kita. Aktiva itu kekayaan kita. Kekayaan kita itu berupa uang cash 17 juta. Kita masih punya kekayaan, yaitu apa? Sewa ruko 11 bulan sama dengan 11 juta. Misalnya harga komputer, printer, smartphone, perabot kantor masih dengan belanjanya, yaitu komputer 5 juta, printer 2 juta, smartphone 2 juta, perabot kantor 50 juta. Total aktifanya 87 juta sama dengan, ya, yaitu modalnya Pak Ahmad tinggal 87 juta. Aktiva sama-sama 87 juta. Berarti laporan keuangannya benar. Ini sekaligus kalau mau bubar ya berarti rugi. Tapi kalau mau terus belum ada bagi hasil. Ini makanya contoh untuk sirkah yang berterusan. Masuk bulan itu sudah bulan kedua ya. Ini pengelolaannya masih prihatin. Belum ada bagi hasil. Nah, misalnya belanja bulan Januari, sewa ruko tetap ya 1 juta. Sudah ada ribu per bulan.
kita mengangkat karyawan 2 orang, gajinya 2 orang itu 5 juta. Berarti masing-masing 2,5 juta. Biaya bahan baku 15 juta ya untuk beli alat tulis, beli apa? Biasanya beli toner, beli sudah ada penyusutan komputer PC misalnya diasumsikan 500.000. Penyusutan printer 500.000. Kalau smartphone-nya mungkin belum susut ya, ini asumsi aja. Biaya kebersihan per bulan 100.000. Totalnya 22.600.000. Terus akhir bulan sudah bisa dibuat laporan rugi laba, yaitu sudah ada pendapatan 20 juta. Tapi biaya operasionalnya gaji 5 juta, bahan baku 15 juta, listrik telepon 500 juta, komputer dan printer, kebersihan itu 100 juta, sewa ruko 1 bulan 1 juta. Totalnya biaya-biaya operasionalnya ternyata 22.600.000. Sehingga masih rugi bulan kedua itu minus 2 juta. Dibuat laporan perubahan modal per tanggal 31 Januari 2026. Modal 1 Januari tadi 87 juta, rugi dalam bulan Januari 2.600.000 sehingga turun lagi modalnya menjadi 84 juta 400 neraca. Kita susun neraca 1 Februari 2026. Kasnya menyusut dari 17 juta jadi 16.400.000, sewa ruko masih sisa 10 juta, komputer PC 4.500.000, smartphone asumsinya masih tetap 2 juta, perabot kantor asumsinya masih tetap 50 juta. Totalnya 84.400.000. Nah, di sisi pasifa kewajibannya 0, kemudian rugi minus 2 juta 6 hari 10 juta, maka jumlah pasifannya tinggal 84.400.000. Baik, belum ada bagi hasil. Sekarang masuk bulan ketiga, yaitu bulan Februari. Membuat laporan rugi laba. Misalnya dalam bulan Februari ini dapat laba 30 juta. Terus biaya operasionalnya berapa? Gaji pegawai 5 juta, bahan baku 20 juta, listrik telepon 900.000, penyusutan aset 3 juta, kebersihan 100.000, biaya operasionalnya 30 juta, ternyata impas. Nggak untung, nggak rugi, 0 rupiah. Kita buat laporan perubahan modal akhir Februari ya, 28 Februari. Modal awal 1 Februari 84.400.000. Tetap ya, jumlahnya nggak ada perubahan modal, 84.400.000. Kita buat neracanya per 1 Maret 2026. Kasnya turun lagi, 20.400.000. Sewa ruko turun, tinggal 250.000. Printer menyusut lagi, 1.250.000. Smartphone sudah susut, 1.500.000. Perabot kantor susut juga, tinggal 48 juta. Sehingga totalnya 84.400.000 dan modalnya Pak Ahmad tetap masuk ke 4 Maret 2026. Langsung meloncat akhir bulan Maret, 31 Maret 2026, laporan rugi laba. Alhamdulillah pendapatan penjualan 55 juta
5 juta, bahan baku 20 juta, listrik telepon 900.000, penyusutan aset 5 juta, kebersihan 100.000, sewa ruko per bulan 1 juta. Biaya operasionalnya 32 juta. Nah, laba bersihnya 23.600.000. Langsung dibagi. Wah, kita untung besar 23.600.000. Harus dimasukkan perubahan modal dulu. Modal 1 Maret 84.400.000, tambahan laba 23.600.000, modalnya berubah jadi 100. Kasnya naik 50 juta, sewa ruko 8 juta, komputer PC 4 juta, printer 1 juta, smartphone 1 juta, perabot kantor 44 juta. Nah, labanya Pak Ahmad bertambah 23.600.000 sehingga jumlah pasifannya juta. Nah, yang dibagi berapa? Nah, bulan keempat bisa bagi hasil. Tapi jangan sampai keliru, jangan 23.600.000. Yang dibagi hasil itu keuntungan bersih bulan Maret dari total pasifa 100 juta. Berarti 108 juta kurangi 100 juta sama dengan 8 juta. Yang dibagi sebenarnya cuma 80 juta. 8 juta ya, bukan 23.600.000. Jangan sampai keliru ya. Maka masing-masing 40%, 3.200.000. Pak Umar 8 juta kali 60%, 4.800.000. Setelah bagi hasil, kita buat neraca terakhir. Nah, bagi hasil yang benar itu kuncinya apa? Kita lihat modal Pak Ahmad RI ya, sesuai dengan syariah. Kasnya tinggal 38 juta, sewa ruko tinggal 8 juta, komputer PC 4 juta, printer 1 juta, smartphone 1 juta, perabot kantor 44 juta. Berarti ini sudah mengalami penyusutan. Aktiva dan pasifa sama bulan April. Selamat melanjutkan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustadz Dwi Condro atas kesempatannya berbagi lagi, membersamai titik balik pagi. Memang tadi kalau kata Bunda Umi di Batam rekamannya nanti dibagikah? Ya, insya Allah nanti dibagi ya Bapak Ibu supaya nanti makin clear, makin bisa diulang-ulang, kita makin jelas lagi memahami setiap materi yang tadi disampaikan oleh Ustadz Dwi Condro. Karena memang untuk yang terutama yang kompleks tadi pelaku ya Ustadz ya. Kalau jadi pelaku mungkin lebih banyak paham, lebih banyak tahu dan lebih ngena gitu materinya. Tapi untuk dua yang awal itu insya Allah bisa sama-sama kita pahami ya. Untuk itu Bapak Ibu, sebelum saya buka sesi diskusi dan tanya jawab, saya mau izin reminder dulu bahwa di hari ini, nanti malam terutama ya kita akan menyelenggarakan yang mana insya Allah akan ditemenin oleh Ustadz Indra Firmansyah dan Ustadz Azam El Haq. Gitu. Jadi silahkan Bapak Ibu Ayah Bunda yang mau daftar pagi hari ini, mumpung masih ada waktu dan kesempatannya, dia silahkan bisa menghubungi Kak Dira atau klik link yang dibagikan oleh Kak Dira di kolom chat atau di grup-grup titik balik seperti biasa. Insya Allah. Kalau nanti waktunya ada 6 orang ya. Kalau nanti waktunya masih mencukupi, kita akan buka sesi Q&A selanjutnya. Untuk itu, yang pertama saya mau ke Bunda Yalinda Sofyan. Dipersilakan Bun. Kasih. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu perusahaan ya, tadi perusahaan. Terus apa namanya tuh? eh ini yang namanya sebenarnya gini. Kalau 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 saya kalau kita ngalamin gini, Ustadz, misalnya saya punya lahan gitu, misalnya nih. Terus
ini saya kontrakan buat nanam jagung. Nah, setelah keuntungan dan keiniannya seperti apa, dan jangan sampai apa namanya itu yang punya tanah ini tanah warisan ya. Biasanya seperti ini pengalaman-pengalaman yang saya sangat ini sekali ya tentang bagi hasil. Dan tanah ini pun itu tanah warisan, dan tanah warisan ini yang punya kontrakan itu di Medan misalnya nih. Yang saya belum tahu gitu Ustadz. Itu bagaimana caranya tentang bagi hasil tentang pertanian ya. Pun tanah waris yang hanya dibaginya kontan tanam jagung, kayak tanam sawah, itu bagaimana Ustadz? Saya mau tanya nanti jangan sampai saya goror, itu jangan sampai saya takut. Gimana itu Ustadz? Assalamualaikum Kak. Ya. Jadi, mohon maaf kalau khusus untuk lahan pertanian memang ada hukum-hukum khusus ya. Jadi untuk lahan pertanian itu memang tidak boleh disewakan dan juga tidak boleh disirkahkan. Itu memang perlu pembahasan secara khusus ya, pertanian. Jadi salah satu hadis riwayat Imam Muslim ya, di situ dengan jelas Rasul bersabda, naha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ayakhudha lil ardi ajrun au hadzun. Mengambil ajrun itu adalah sewa dari lahan. Kalau hadzun itu bagi hasil dari lahan. Jadi memang khusus pertanian itu memang tidak boleh disewakan dan tidak boleh disirkahkan, baik sirk mukhobaroh. Itu dua-duanya nggak boleh. Yang boleh itu hanya musakot. Nah, musakot itu sebenarnya sirkah syaratnya apa? Kebunnya sudah ada, tidak ada proses kultivasi, tidak ada proses penanaman ya. Jadi kalau untuk ditanami nggak boleh. Kalau sewa lahan itu boleh mungkin untuk peternakan atau untuk perikanan atau untuk lahan parkir, nah itu boleh. Tapi kalau untuk ditanami nanti harus apa? Dicangkul, dibajak, ditanami itu memang dalam hukum ikhtilaf. Tapi dari kajian yang kita dalami, yang rojih, yang kuat itu memang yang jatuhnya haram. Bagaimana hadisnya memang panjang-panjang. Salah satunya tadi itu. Allah Sallallahu Alaihi Wasallam ayakhudha lil ardi lahan pertanian itu diambil biaya sewa atau biaya bagi hasil itu enggak boleh. Jadi kalau pengen eh, dalil-dalil yang lebih lengkap tentang pendapat itu di buku saya memang sudah ada ya, di buku panduan sirkah lengkap itu ada. Baik, Bapak Ibu, Ayah Bunda, mungkin sementara itu ya, Ibu Yalinda Sofyan. Nanti mungkin bisa dilanjutkan lagi di kolom chat, mungkin bisa diketik kalau masih ada pertanyaan yang masih mengganjal barangkali. Ya, kita coba berikan dulu kesempatan ke yang lain. Selanjutnya saya mau ke Ibu. Sudah bisa, Bu? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Waalaikumsalam. Ustadz. Eh, saya langsung ke apa yang saya praktekkan ya. Alhamdulillah nih beberapa tahun saya sedang ini Ustadz. Bisnis di penyedia
di tahun ini saya mencoba untuk mengambil orang lain untuk kerjasama dengan saya di penyediaan hewannya. Jadi di 10 bulan ini saya memberikan dia modal, saya siapin modal. Kemudian untuk pembelian kambing ya atau domba atau sapi gitu bulan ke depan gitu ya. Nah, misalnya kita sepakatnya gini, Ustadz, nanti tolong apa ya, dievaluasi apakah ini benar apa enggak nih kerjasamanya gitu. Misalnya saya beli satu domba hari ini harganya. Nah, kemudian selama 10 bulan teman saya itu merawat, akan kita angkat tuh harga pasaran di 70.000 misalkan per kilo. Nah, setelah dirawat 10 bulan kan misalnya jadi 40 kilogram ya. Awalnya 1,3 itu diangkat 10 kilo lah si kambing misalnya. Nah, ketika akan diangkat di 10 bulan ke depan, jadi Bu, jadilah itu harga kambing atau dombanya adalah 2.800.000 ya Ustadz ya. Nah, kemudian modal awalnya tadi satu ekornya 1,3, jadi ada selisih 1,5. Nah, pembagian keuntungannya itu adalah 1,5 ini kita akan bagi dua Ustadz, bagi saya itu ya. Nah, kemudian tapi ketika di pembelian itu saya perkenankan kepada dia untuk mengambil keuntungan antara 50 sampai 100.000 per ekor di awal pembelian. Dia bilang ke saya 1,3, itu saya yakin bahwa beliau sudah mengambil siapa ya. Dan kemudian ini kan kasusnya hewan ya Ustadz ya. Bagaimanapun kan pasti ada sakit, ada matinya juga karena itu memang beberapa tahun ini kita alami seperti itu. Dan itu saya tanggung semua gitu. Jadi saya tanggung semua kerugian itu, tapi dia teman saya itu hanya ya apakah ini saya cantumkan di akad kerjasama kami, apakah ini sudah sesuai dengan syariat atau enggak, karena saya khawatir di situ ada unsur goror ya, jadi kita menjaga saling amanah. Nah, kemudian satu lagi saya ada kerjasama dengan orang lain, yang orang lain itu dan alhamdulillah di beberapa tahun ini modalnya meningkat. Tadi saya udah lihat pemaparan dari Ustadz bagaimana cara bagi hasil adalah dengan modalnya semua harus utuh dulu, baru sisanya itu kita bagi hasilkan. Nah, setelah 3 tahun ini kita mendapati bahwa modalnya sudah saya lengkapkan dulu, sudah kembali lagi modalnya, dan kita masih ada nih sisa gitu ya untuk kita bagi keuntungan. Tetapi bagi keuntungannya tadi saya sudah pakai pola 40 dan 60. Tapi kemudian Ustadz yang pemodal saya itu ngambil keuntungannya dan saya bisa saya kembangkan lagi di modal berikutnya. Nah, itu kelanjutannya seperti apa Ustadz ya? Saya ini agak kurang paham untuk hal itu. Oke, itu pertanyaannya mungkin Ustadz mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam. Untuk case yang pertama ya, untuk kasus yang pertama itu memang terlihat akadnya memang belum jelas itu. Itu akad jual beli atau akad sirkah. Dan tidak boleh dicampur-campur ya. Karena kalau dicampur terjadi multi akad, itu hukumnya haram. Jadi kalau memang sirkah yang sudah kita jelaskan tadi. Jadi kalau sirkah jelas, harus jelas. Sirkahnya sirkah apa. Kalau mudharabah harus jelas. Pihak Bunovia itu sebagai pemodal, petania, peternaknya sebagai pengelola. Nah, apa? Misalnya 100 juta. Nah, tugas dari pengelola itu membelanjakan 100 juta itu untuk beli kambing, dapatnya berapa ekor. Terus jangan lupa untuk selama 10 bulan atau 11 bulan. Itu harus diambil.
Kalau ada biaya perawatan dari petani, itu petaninya harus menjadi pengelola sekaligus pemodal. Itu sirkah mudharabah tipe 2 itu, tipe 2. Dan semua harus dicatat biaya yang dikeluarkan oleh petani. Itu nanti menjadi pengurang keuntungan. Nanti harga jualnya tidak boleh. Jadi namanya sirkah nanti ya setelah 11 bulan kambing dijual, nanti yang terjual berapa? Itulah yang namanya revenue tadi, pendapatan seluruh kambing yang terjual dikurangi semua biaya-biaya. Terutama biaya pembelian bulan, itu harus jelas. Baru ketemu keuntungan bersih dibagi sesuai kesepakatan. Nisbahnya berapa? 60-40 apa 50-50%. Nah, itu kalau mau sirkah yang benar. Nah, kalau jual beli ya jual beli, syaratnya apa Bu Novia harus membawa kambing. Selesai. Sudah nggak ada urusan lagi dengan pemeliharaan kambing. Kalau jual beli selesai, putus. Nah, akad muamalah memang ada yang fauriyah, yang kontan selesai sekali. Jadi ada yang mustamiroh. Kalau mustamiroh itu sirkah itu berterusan gitu, ada jangka waktunya. Termasuk tinggal ditegaskan aja, jangan sampai ada kekaburan antara jual beli atau sirkah. Harus dipilih salah satu. Karena setiap akad itu ada muqtadul akadnya ya, ada konsekuensi akad. Nah, ini pendalamannya nanti di kelas eksekutifnya, insya Allah. Kalau, kalau jadi, insya Allah. Nah, kemudian yang kedua apa tadi? Clue-nya, saya agak lupa. Yang kedua tadi eh, Bu Novia sebagai pengelola, Ustaz. Kemudian keuntungan yang didapatkan itu ini kan jadi modal lagi Oh berikutnya. iya, itu yang ditahan atau laba yang ditahan. Nah, kalau di buku saya memang dua belah pihak sepakat tidak mengambil keuntungan. Jadi tahan laba. Kalau kasusnya Ibu Novia ingin menahan dalam neraca yang awal, yang baru, misalnya bulan Januari selesai, ada keuntungan, pengelola ngambil keuntungan, Bu Novia tidak ngambil. Itu nanti neraca dalam bulan Februarinya itu modal Bu Novia harus bertambah. Misalnya modal awal dibagi sama ya, 10 juta, 10 juta. Nanti dalam neraca harus ditulis modalnya Bu Novia menjadi 110 juta. Nah, caranya begitu. Dan mestinya nisbahnya bisa berubah. Walaupun boleh tetap, tapi mestinya kalau modal bertambah, ya proporsi bisa minta 42% gitu. Tapi kalau tetap 40-60 ya monggo saja karena sesuai kesepakatan. Caranya begitu ya. Allah Allah. Baik, insya Allah. Sekian dulu ya Bu Novia. Nanti kalau selanjutnya masih ada beberapa pertanyaan bisa dilanjut di kolom chat. Kalau waktunya masih mulai di kelas eksklusif ya. Selanjutnya saya mau ke Bu Asti di Bandung. Silakan Bu. Terima kasih Kang Ga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya terkait tadi yang kan ini Bu Asti, tetap dihitung kalau sesuai dengan aturan tadi yang 60-40%. Nah, yang menjadi pertanyaan, misalkan saya punya suatu tempat praktek jasa kesehatan. Saya misalkan membuka pelayanan jasa juga gitu. Nah, kemudian ada pasien kesehatan mental. Kemudian teman saya itu bergabung di saya bukan bergabung tidak menetap sih kecuali kalau ada pasien saja. Nah, itu apakah yang pertanyaan saya apakah sama pembagiannya? Tapi kan bukan pengelola yang
ada pasien mental begitu. Nah, apakah pembagiannya itu sama 60-40%? Tapi selama ini beliau menyepakati 70-30. Jadi saya dapat 30 yang mempunyai tempat, plus pengelola juga saya punya tempat. Yang kedua, bagaimana terkait pembayaran tenaga-tenaga yang bekerja di saya sebagai staff gitu. Saya pengelola juga dan saya punya tempat juga, tapi orang yang bekerja di bagian upahnya apakah sesuai kesepakatan dan dihitung dari proporsi tadi yang sudah dijelaskan, modal yang dikeluarkan, tapi kan mereka hanya jasa saja begitu, keahlian. Nah, itu mungkin barangkali Ustadz yang saya ingin tanyakan. Terima kasih Ustadz. Ya, kebetulan saya sekarang lagi di Bandung ya, lagi ada tugas di Bandung. Tapi nanti sudah pulang lagi ke Jogja. Baik, untuk kasusnya Bu Asti ini memang kalau dibuat sirkah agak kurang tepat dan agak kompleks ya. Memang terus ada nanti biaya karyawan dan sebagainya. Ya bisa saja disirkahkan, tapi itu nanti penyusunan sirkahnya menjadi sangat berat. Karena tempat itu tidak bisa dijadikan sebagai modal dalam bentuk sewa, tidak bisa. Kalau tempat mau dinilai sewanya, itu tidak boleh kalau nilai sewa. Jadi boleh saja misalnya tempatnya harganya 1 miliar, berarti yang ditulis dalam neraca itu kontribusi modal Bu Asti 1 miliar dari tempat. Nanti belum untuk peralatan dan sebagainya harus ditulis semua kalau mau sirkah. Dan semua harus terlibat atau pemodal atau dua-duanya boleh, pengelola plus pemodal. Tapi tidak boleh menjadi pengelola itu hanya datang kalau ada pasien, tidak boleh. Kalau menjadi pengelola itu harus full time. Karena sirkah itu meleburnya tenaga dan modal. Kalau mau menjadi pengelola ya, dia itu memang yang kalau pengelolanya dua, Bu Asti dan teman dokter psikolognya tadi itu harus mengelola semua. Manajemennya ikut mengelola. Nggak bisa cuma datang kemudian bagi hasil, nggak bisa. Sehingga yang kalau mau akad yang tepat itu sebenarnya lebih baik dengan akad ijaroh, yaitu nah, menyewa tempat itu karena akad ijarah harus fix. Misalnya eh, dia mau datang itu dalam sehari itu berapa jam, dalam seminggu berapa jam, dan sewa itu ditentukan mengikuti waktu pemanfaatan. Pasien mau banyak, pasien mau sedikit, namanya ijarah harus fix. Tidak boleh prosentase. Misalnya 30-70 mengikuti pasien yang membayar, itu tidak boleh. Jadi ijarah itu harus fix. Karena ijarah itu definisinya kan akdun ala manfaati biiwadin. Akad sewa tempat. Itu harus tegas, dan insya Allah itulah yang barokah, yang sesuai syariah. Lebih baik, ya sudah sewa tempat, dipakai nggak dipakai, ya harus membayar dengan bayaran yang fix. Itu kalau ijarah. Begitu ya, Allah. Untuk yang kedua tadi apa Bu Asti? Afwan? Terkait pembayaran, kan yang mengelola saya, yang punya tempat praktek saya, terus kemudian saya memperkerjakan orang juga yang satu profesi, yang pembayarannya apakah dari keuntungan, kemudian dari segala macam apa namanya jasanya menentukan itu dari mana gitu pembayarannya begitu, yang selama ini dari presentasi misalkan pembayaran pasien nanti presentasinya berapa persen. Nah, yang biar tepat gitu, biar barokah itu seperti apa pembayaran yang tepat gitu.
menentukan biaya sewa per jamnya itu dari mana gitu, Ustadz. Jadi biar jelas semuanya gitu. Iya, semua biaya untuk karyawan itu akadnya ijaroh. Ya harus kembali kepada materi ijaroh. Jadi semua itu Dan manfaat itu didekati dengan naul amal, mudatul amal, dan juhdul amal. Jadi dia jenis kerjanya apa, kemudian masa kerjanya seperti apa, dan tenaga yang dicurahkan berapa. Jadi harus jelas waktu kerjanya apakah administrasi atau keuangan atau dia itu juga konsultan kesehatan, itu harus dibedakan. Nah, itu menentukan upahnya. Dan upah itu harus bersifat pasti ya. Dia sehari itu berapa? Itu namanya mudatul amal. Sehingga sebulan itu dia digaji. Itu namanya akad kontrak ijaroh. Dan dalam hal ini karena tadi kalau ada dokter yang mau memakai tempatnya, itu harus sewa tempat. Dan maka semua biaya-biaya terhadap karyawan itu adalah tanggungannya Bu Asti semuanya. Satu, tidak ada sirkah. Sehingga kalau ada dokter lain yang mau memakai tempat itu sewa. Nah, sewa didasarkan kepada apa? Ya tadi, didasarkan pada manfaat yang bisa disepakati. Hanya mengambil satu slot di rumah kepada ya umumnya sewa rumah berapa, kalau sewa satu ruang itu berapa. Kalau sewa rumah misalnya 1 bulan itu 10 juta, ya kalau satu ruang misalnya dihargai 2 juta per bulan, ya monggo saja. 1 juta per bulan, monggo saja. Itu pendekatannya begitu, tempatnya. Itu dengan akad ijarah. Begitu ya? Allah. Baik Bapak Ibu, Bu Asti, Afwan, mungkin seperti itu dulu ya, karena waktu sudah jam 7, ini sebentar lagi. Terakhir mungkin pertanyaan untuk Ibu Nur Rahmi di Bukit Tinggi. Dipersilahkan Bu. Bisa Bu? Bisa terhubung? Saya sudah minta untuk dibuka mic-nya. Belum bisa ya? Oke, baik. Mungkin nanti bisa apa namanya Japri atau hubungi secara personal Kak Dira atau nomor saya ada di beberapa grup titik balik ya. Silahkan Bapak Ibu, supaya nanti bisa langsung disampaikan pertanyaannya ke lagi. Alhamdulillah ya, waktu yang membatasi pertemuan dan diskusi kita. Insya Allah semoga Allah izinkan makin baik lagi pembahasannya, dan insya Allah kami kasih fasilitas untuk bisa memperdalam shift di hari Sabtu dan Ahad pekan ini insya Allah. Jadi untuk yang mau lebih memperdalam lagi, silahkan boleh hubungi Kak Dira atau mengakses link yang grup titik balik seperti biasa. Untuk itu, Ustadz Dwi Condro mungkin sebagai closing statement bisa menyampaikan pesan-pesan penutup dari pertemuan kita pagi hari ini. Dipersilakan, Ustadz. Baik, alhamdulillah tadi adalah ya anggap saja materi pengantar ya untuk menghitung bagi hasil. Sebenarnya memang berat itu menyusun laporan keuangan. Jadi proses menyusun laporan keuangan itu tahapannya lebih panjang lagi. Tadi saya langsung hasilnya karena asumsinya posisi sebagai pemilik perusahaan. Nanti yang tugas membuat laporan keuangan ya karyawan enggak apa-apa. Sirkahnya atau pemilik perusahaannya harus bisa membaca laporan keuangan. Tadi materinya memang porsinya membaca laporan keuangan terus memutuskan bagi hasil harus benar. Semoga bermanfaat, dan kalau
buku yang sudah kita buat lengkap itu judulnya Panduan Sirkah Kesalahan Kekurangan walafu minkum billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sekali lagi syukran jazakallah khair Ustaz Dwi Chandra atas ilmunya pagi hari ini. Barakallahu fikum. Dan Bapak Ibu Ayah Bunda, terima kasih banyak juga jazakallah sanal jaza untuk pertemuan kita pagi hari ini. Insya Allah nanti malam akan dimulai pertemuan pertama dari kelas Mindful Salat gitu ya. Jadi yang mau daftar pagi hari ini akses pendaftarannya di grup-grup titik balik seperti biasa ya. Atas segala kekurangan saya mohon maaf. Sehat-sehat Bapak Ibu Ayah Bunda semua, selamat beraktivitas. Mari sama-sama kita akhiri pertemuan kita dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih banyak Pak Ustadz. Dan Pak Ustadz. Syukron jazakumullah khairan kasiran Ustaz. Syukron jazakallah khair buat kami, tetap semangat, sehat selalu.